kelompok D1, di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan beragama Hindu, budaya, dan kesenian yang ada di Bali. Sebelum itu, perkenalkan saya Niwayani Repadinaswari dengan NIM 23095111091. Perkenalkan, nama saya Madi Purwawali Putra dengan NIM 23095111006. Perkenalkan, nama saya Nikita Pertiwi dengan NIM 23095111034. Perkenalkan, nama saya Ibu Sirma Mandiri dengan NIM 230911141. Perkenalkan, nama saya Nilu Pidegalo Sarasri dengan NIM 23095111040. Perkenalkan, nama saya Gunade Ganda Saputri dengan NIM 23095111048. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan lagi dari perkembangan zaman saat ini. Semua hal ini selalu berkenaan dengan teknologi. Berbagai produk teknologi diluncurkan guna mempermudah kegiatan manusia. Semua hal ini dilakukan dengan bantuan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi memang sudah tidak diragukan lagi manfaatnya. Tetapi di sisi lain ada beberapa hal yang nampaknya ini sudah diabaikan. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal-hal tersebut diantaranya akibat dari kemudahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi ini manusia menjadi makhluk yang manja. Hidup bergantungan pada teknologi ini menyebabkan manusia tidak mau lagi bekerja keras dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya. Sehingga ketika suatu keadaan mengharuskan untuk tidak menggunakan teknologi ini seperti orang yang kehilangan arah dan tidak tahu harus berbuat apa. Hal yang membuat manusia yang terjebak pada pola hidup yang hedonis, hidup hanya untuk mengejar kenikmatan duniawi semata. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, yang harus dipelajari untuk dapat mempermudah kehidupan manusia, sehingga ketika seseorang memanfaatkan teknologi, maka tetap harus memperhatikan aspek agama sehingga akan tercapai suatu keseimbangan antara hal yang menyangkut keduniaan dan juga keutuhan. Iptek bertujuan juga itu memberikan berbagai memudahkan hidup. Dengan pengembangan iptek dapat memberi kemudahan dan menjalankan kehidupan ini, tetapi tetap berdasarkan dharma sehingga keseimbangan antara hal-hal tersebut dapat tercapai sekaligus bertujuan manusia untuk kebebasan di dunia dan moksa dengan berdasarkan dharma. Perkembangan iptek adalah kenyataan yang bersifat ambivalen. Di suatu pihak iptek membantu manusia untuk mengembangkan kehidupan individu-individu dan bersama, di mana transportasi, komunikasi, multimedia, peningkatan sarana dan mutu pendidikan, dan lain-lainnya. Di lain pihak, tak dapat dipungkiri bahwa iptek juga berpotensi dasar terhadap penghancuran hidup dan alam semesta. Di tengah iptek perkembangan, agama ditantang untuk memberikan refleksi cerdas yang mencerahkan bagi manusia modern. Perkembangan iptek menimbulkan konflik batin dalam kehidupan banyak kaum muda, di mana konflik batin ini terjadi terutama di kalangan mahasiswa yang memiliki agama hanya sebagai warisan tradisi keluarga dan imannya kurang mengakar. Ada juga mahasiswa yang tidak dapat mendamaikan pandangan ilmiahnya dengan keyakinan agamanya sehingga memilih untuk menjadi ateis dan merasa tidak memerlukan agama lagi. Golongan kedua ini mengikuti kuliah juga pendidikan agama Hindu hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai presensi dan demi nilai. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Bali memberikan manfaat besar dalam konteks kehidupan beragama Hindu, budaya, dan kesenian yang ada di Bali. Dalam kehidupan beragama Hindu, teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses terhadap ajaran agama melalui media online yang memfasilitasi pembelajaran dan berbagai informasi keagamaan. Dalam budaya Bali, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendukung pelestarian dan promosi
kehidupan seni tradisional atau kontemporer dapat memberikan dimensi baru baik dalam hal produksi maupun penyampaian karya seni. Nah, adapun contoh implementasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan beragama Hindu, budaya, dan kesenian yang ada di Bali. Yang pertama, adanya aplikasi pembelajaran terkait dengan budaya Bali dan agama Hindu. Contohnya seperti aplikasi Hindu Kaharian, doa sehari-hari agama Hindu, mantra Hindu dan Kidung Yatnya, doa dan Kidung Hindu, Siwa Purana, serta Bhagavad Gita dan doa-doa agama Hindu. Yang kedua, pembelajaran berbasis video atau animasi 3 dimensi terkait dengan budaya dan agama Hindu. Dari agama Hindu, kita bisa lihat dari video pembelajaran pembuatan banten bejati, pembelajaran pembuatan banten potongan, pembuatan mawar, virtual reality, video pembelajaran pembuatan babi guling, dan lain sebagainya. Salah satunya video pembelajaran pembuatan banten bejati. Ini sangat banyak ditemukan dalam media online, salah satunya seperti YouTube. Di sini kita dapat belajar dan tahu bagaimana cara membuat banten bejati yang benar dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku pada umat Hindu. Pada budaya Bali dan kesenian Bali, kita dapat lihat dari video gamelan Bali yang berbasis teknologi yang dibuat melalui media rekaman suara, mantra atau doa sembahyang yang diedukasi melalui media online, video pembelajaran tarian khas Bali seperti Penden, Puspanjali, Cilinaya, Sekar Jagat, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya sistem-sistem atau aplikasi terkait dengan pengenalan aksara Bali, konverter aksara Bali, penerjemah bahasa Bali, text meaning dan text to speech bahasa Bali. Yang keempat, adanya pemanfaatan teknologi virtual reality dan augmentasi reality dalam sistem pembelajaran, penulisan aksara Bali, kererajahan, gambar wayang, pepatran, lukisan, ukiran Bali, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya sistem-sistem berbasis komputer terkait dengan bangunan tradisional Bali, ornamen ukiran, model seni rupa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adanya berbagai dokumentasi pengenalan budaya Bali ke mancanegara melalui media online seperti video vlog di YouTube maupun postingan di segala media sosial. Hal ini menunjukkan perkembangan iptek yang maju di bidang teknologi informasi. Jadi, perkembangan iptek dalam budaya, kesenian, dan agama Hindu di Bali sangat berkembang pesat. Salah satunya seperti video tradisi ogoh-ogoh yang dimana dulunya ogoh-ogoh digerakkan oleh banyak orang, sedangkan di zaman sekarang ogoh-ogoh sudah tidak digerakkan oleh orang-orang, melainkan adanya bantuan mesin yang ditanamkan di dalam rangka tubuh ogoh-ogoh. Ya. Di mana mesin itu diisikan sensor di setiap titik rangka yang akan digerakkan oleh sistem yang diakses pada akses online. Meskipun menggunakan teknologi atau tidak, ogoh-ogoh tetap saja menjadi salah satu budaya dan kesenian luar biasa yang ada di Bali dan terkenal di mancanegara. Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi umat Hindu khususnya di Bali dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Tradisi mengarah ogoh-ogoh di Bali biasa disebut dengan pengerupukan. Pengerupukan biasanya dilakukan tepat sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh kini mulai berkembang dari segi cara pembuatan, bahan dan rupa atau bentuk yang makin kreatif. Nah, kali ini kita akan membahas perbedaan ogoh-ogoh zaman dulu dan yang sekarang. Ogoh-ogoh zaman dulu. Ogoh-ogoh pada zaman dulu terbuat dari bahan yang masih tradisional, yaitu anyaman bambu dan kertas. Sehingga bentuk ogoh-ogoh kurang terlihat sangat bagus dan masih terlihat ulat-ulatan bambu yang menonjol pada permukaan ogoh-ogoh. Tetapi itu malah membuat sosok ogoh-ogoh menjadi lebih menyeramkan. Pada zaman dulu jumlah ogoh-ogoh yang dibuat tak sebanyak seperti sekarang. Ogoh-ogoh masih sedikit, hanya 2-3 ogoh-ogoh saja dalam satu banjar. Ogoh-ogoh pada zaman dulu jika diendapkan dapat terurai dengan cepat karena terbuat dari bahan alami. Pada zaman dulu kekompakan pemuda pada banjar masing-masing masih sangat terjaga, dikarenakan pada zaman itu warga masih bekerja sebagai petani. Ogoh-ogoh zaman sekarang. Ogoh-ogoh zaman sekarang sudah mulai berkembang dari segi cara pembuatan, bahan dan bentuk yang lebih kreatif. Terbuat dari styrofoam atau gabus dan rangka terbuat dari besi. Tak sedikit juga ogoh-ogoh yang memakai sistem gerak atau mekanik yang bisa membuat ogoh-ogoh tersebut bergerak secara otomatis. Perubahan ogoh-ogoh zaman dulu dan sekarang terlihat dari rupa dan sosok ogoh-ogoh tersebut.
Dulu ogoh-ogoh bersosok raksasa besar menyeramkan, kini lebih bervariasi. Tambah pernak-perniknya, dari sepeda, motor metik, hingga disc joki. Perubahan lain dari ogoh-ogoh dulu dan kini adalah berkurangnya penggunaan gamelan dan berganti dengan house music dengan bekal genset tambahan. Perubahan berikutnya terjadi pada prosesi mengarah ogoh-ogoh, di mana kini sosok tidak lagi dipanggul oleh sejumlah pemuda, tetapi berganti dengan menggunakan roda. Pada zaman sekarang, ogoh-ogoh dapat dijual belikan. Pada zaman ini, ogoh-ogoh sudah mulai berkembang dengan berbagai macam bentuk yang terkesan unik, mewah, dan megah. Dapat dilihat dari jalanan, ogoh-ogoh yang dipajang saat mendekati hari pengerupukan sangat banyak. Dan pada zaman ini, kekompakan pemuda di masing-masing banjar sudah mulai berkurang karena kesibukan mereka masing-masing. Dampak positif perkembangan iptek dalam agama Hindu adalah memudahkan para pengrajin seni untuk unjuk diri dengan menggunakan sarana media online, memudahkan menyebarkan karya-karya kesenian Bali lewat online aplikasi ke berbagai dunia, dan memudahkan mengakses pembelajaran tentang ajaran agama Hindu di online karena banyak memuat tentang pembelajaran yang kompleks dan dapat mudah dipahami atau dimengerti. Teknologi untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan menimbulkan skeptisisme dan keraguan terhadap ajaran agama. Dalam mengatasi hal negatif penggunaan impact dalam agama Hindu, penting untuk meningkatkan pemahaman etika digital dan memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, pengembangan platform online yang mendukung dan mempromosikan konten positif berbasis agama Hindu dapat membantu meminimalkan penyalahgunaan teknologi. Peran aktif komunitas dan pemimpin agama dalam memberikan bimbingan juga dapat menjadi solusi efektif. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa iptek telah mempengaruhi seni kebudayaan dan seni di Bali dengan memperkaya dan mengubah ekspresi seni tradisional. Teknologi banyak menyumbang kemajuan untuk perkembangan pariwisata di Bali, khususnya pembangunan di bidang pariwisata. Dan kemajuan teknologi memberikan dampak negatif bagi budaya Bali. Adat istiadat dan budaya Bali mulai berubah karena mengalami asimilasi budaya dengan budaya luar. Meskipun banyak perubahan pengaruh teknologi, keaslian dan nilai-nilai tradisional di Bali masih mempertahankan dalam seni mereka, menciptakan sebuah perpaduan antara modernitas dan warisan budaya yang khas. Baik, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan aroma seni. Om Santi Santi Santi.